Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ariana Anja Septianingrum, Wahyu Mukti Nugroho, dan Bima Yoga Handoko yang akan menjelaskan tentang materi akuntansi salam dan salam paralel. Definisi dan penggunaan transaksi salam dan salam paralel. Bai as-salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang hasil pertanian, yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedang transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. 1. Ketentuan syar'i, transaksi salam dan salam paralel. Landasan syar'i dibolehkannya transaksi salam adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut. Barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Ketentuan syar'i transaksi salam diatur dalam Fatwa DSN nomor 5/DSN MUI /4/2000 tentang jual beli salam. 2. Rukun transaksi salam. Rukun salam meliputi 1. Transaktor, yakni pembeli muslam dan penjual muslam ilaih. A. Transaktor terdiri atas pembeli muslam, dalam hal ini nasabah dan penjual, muslam ilaih, dalam hal ini bank syariah. B. Transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain yang sejenis. C. Terkait dengan penjual, Fatwa DSN nomor 5/DSN MUI /4/2000 mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. D. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan. Ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Rukun salam meliputi 2. Objek akad salam berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Ketentuan tersebut antara lain: A. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. B. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian waktu dan tempat penyerahan barang. C. Harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. D. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. 3. Ijab dan kabul menunjukkan pernyataan kehendak jual beli secara salam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. 2. Rukun transaksi salam paralel. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 5 tahun 2000, disebutkan bahwa akad salam kedua atau antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua harus dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. 3. Pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. 3. Meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. 4. Meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam biasa. 5. Meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah atau pembeli akhir. C. Standar akuntansi salam.
pengukuran, pengakuan, penyajian, pengungkapan transaksi salam yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah diganti dengan PSAK 103 dengan akuntansi salam. Dalam transaksi salam, bank syariah dapat bertindak sebagai pemesan dan juga bertindak sebagai produsen. Tetapi umumnya yang dilaksanakan bank syariah adalah salam paralel, yaitu transaksi salam yang diterima oleh bank syariah atau bank syariah sebagai produsen. Secara simultan diserahkan kepada pihak lain untuk memproduksinya atau bank syariah sebagai pemesan. Dalam transaksi salam, bank syariah dapat bertindak sebagai pemesan dan juga sebagai produsen. Contohnya, A. Bank sebagai pembeli atau akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non-kas. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. 1. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, dinilai sesuai nilai yang disepakati. 2. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka yang pertama, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterimanya nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. Kedua, barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang yang tercantum dalam akad. Yang ketiga, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka yang pertama, jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Yang kedua, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Dan yang terakhir, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. B. Bank sebagai penjual atau akuntansi untuk penjual. Yang pertama, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Yang kedua, modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. C. Penyajian. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang ketiga, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. D. Pengungkapan. Yang pertama, penjual dalam transaksi salam mengungkapkan 1. Piutang salam kepada supplier yang tidak memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan yang pertama, besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan yang terakhir, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. D. Perlakuan akuntansi bank syariah sebagai penjual. Dalam transaksi salam, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan dapat bertindak sebagai pembeli. Untuk mengetahui bank syariah sebagai penjual atau pembeli dapat dilihat melalui gambar berikut. Di gambar tersebut dijelaskan bahwa apabila bank syariah sebagai penjual menerima modal salam berbentuk kas, lalu menyerahkan barang pesanan kepada pembeli. Dan apabila bank sebagai pembeli, bank melakukan pemesanan kepada penjual, lalu menyerahkan modal salam berbentuk kas ataupun non-kas, lalu penjual menyerahkan barang pesanan bank syariah. Penerimaan modal salam. Bank sebagai penjual. Atas penerimaan modal salam dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam mengatur sebagai berikut.
Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal salam yang diterima dapat berupa kas dan aset non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal salam berbentuk non-kas diukur sebagai nilai wajar atau nilai yang disepakati antara bank dan nasabah. Di dalam materi ini terdapat dua contoh kasus yang mungkin dapat dipelajari oleh teman-teman. Penjurnalan transaksi salam. A. Penerimaan dana dari nasabah pembeli. Pada saat akad disepakati, pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 17 disebutkan bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha yang diterima. Penyerahan modal salam dari bank syariah kepada pemasok atau berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 11 disebutkan bahwa piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. PSAK nomor 103 paragraf 12. C. Penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 16, disebutkan bahwa barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan. Adapun waktu penerimaan produk salam dari pemasok atau petani dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan. Pada saat penerimaan produk salam, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Perbedaan tersebut antara lain berupa perlakuan akuntansi salam paralel. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, akad kedua antara bank dan pembuat terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi salam dan salam paralel antara lain rincian piutang salam kepada pemasok dan hutang salam kepada pembeli. Berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang salam. 2. Piutang salam dan hutang salam yang memiliki hubungan istimewa. Yang ketiga, besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan bank atau pihak lain. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.